Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita dalam keadaan luar biasa. Kenapa saya katakan kita dalam keadaan luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya expect segala sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang berkemampuan untuk memberikan kepada kita bukan hanya hal yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita ini adalah orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kita mau jujur, bagaimana atau mengapa saya katakan bahwa kita ini orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan? Sebab setiap detik kita perlu nafas yang daripada Tuhan. Belum lagi hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara, kekuatan, pengharapan, semangat, pertolongan, wah, udah semuanya lah pokoknya. Semuanya kita butuh Tuhan. Dalam segala aspek hidup kita, kita perlu Tuhan di atas dari segala-galanya. Kalau kita punya segala-galanya, Bapak Ibu Saudara, tapi kita tidak punya Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menikmati semua itu. Kita tidak akan memiliki damai sejahtera untuk kita bisa menikmati semua yang kita punya tadi, saya katakan. Jadi kita butuh Tuhan lebih atau bahkan di atas dari segalanya. Itu sebabnya jangan pernah coba-coba untuk menjauh dari Tuhan. Dia juga sudah ingatkan kita bukan bahwa kita adalah ranting-ranting. Dia adalah pokok pohonnya. Jadi kalau ranting dipatahkan dari pohonnya, tentu akan mati. Begitu juga kita. Jadi jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan atas dasar dan alasan apa kita meninggalkan Tuhan. Kecewa sama Tuhan, oh dia tidak akan pernah mengecewakan. Apalagi melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup tanpa Tuhan? Bagaimana kita bisa melupakan Tuhan? Kalau hidup kita yang kita hidupi hari ini semua hanya karena Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang tema kita kali ini, yaitu melupakan Tuhan, kita sama-sama bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Bapa, saat ini kami mohon maaf kepadamu. Karena sering kali kami berkata kami tidak akan pernah melupakan Engkau. Namun pada kenyataan, di saat-saat kami sedang begitu sibuk dengan urusan, di saat kami sedang bergumul dengan segala kebutuhan, di saat-saat kami sedang menikmati segala sesuatu, kami justru seringkali melupakan Tuhan. Dan kami baru akan ingat kembali akan Engkau di saat kami sedang merasa susah. Di saat kami sedang merasa putus asa. Baru kami ingat lagi akan Engkau Tuhan. Baru kami datang lagi kepadamu. Bapa, saat ini kami mohon maaf atas segala kelalaian kami. Saat ini di hadapan-Mu Tuhan, sekali lagi kami mau akui bagaimana kami bisa melupakan Engkau kalau segala sesuatu yang ada pada kami semua berasal daripada-Mu. Bagaimana kami bisa melupakan Engkau
Kalau kami hidup hari ini, itu hanya karena-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih dekat kepadamu. Bukan cuma lebih dekat, tapi melekat kepadamu. Sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setiamu. Tidak juga kemegahan dunia, tidak juga siapapun. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam ibadah hari ini, supaya lewat ibadah ini kami boleh dibawa semakin dekat kepadamu dan melekat. Haleluya. Amin. Kita buka Mazmur 50 ayat yang ke-15 sampai 23. Mazmur 50 ayat yang ke-15 sampai ke-23. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Tuhan berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Tuhan, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Tuhan akan kuperlihatkan kepadanya. Saya ulang kembali ayat yang ke-22 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, hai kamu yang melupakan Tuhan, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Bila kita membaca, Bapak Ibu Saudara, ayat nas tadi, maka kalau kita membacanya secara sepintas, kita akan mendapatkan gambaran seolah-olah Tuhan itu sangat kejam. Mengapa? Sebab di situ tertulis bahwa ia akan menerkam setiap orang yang melupakannya. Namun sesungguhnya tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan memang bersikap tegas terhadap siapapun yang tidak mau taat. Namun semua itu bertujuan hanya untuk menunjukkan keadilannya. Namun ketegasannya tidak hanya sekedar ketegasan. Sebab ia akan memberikan pahala atau upah kepada setiap orang yang taat melakukan kehendaknya. Itulah sebabnya disebutkan Tuhan sebagai Tuhan yang adil. Mengapa Tuhan berbuat demikian, Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan tidak ingin manusia yang diciptakannya itu menyalahgunakan segala kemurahan, kesabaran, kebaikan, dan kasih setianya. Menganggap remeh
Sebab ada banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, namun dengan mudahnya mempermainkan Tuhan. Kehidupan kekristenan bukanlah sebuah permainan, melainkan sebuah pertempuran. Camkan ini baik-baik. Saya ucapkan sekali lagi, kehidupan kekristenan bukanlah sebuah permainan, melainkan sebuah pertempuran. Oleh karena itu, orang percaya tidak boleh main-main dengan kemurahan, kesabaran, kebaikan, kasih setia, dan keyakinan imannya. Sebab di hari-hari ini ada begitu banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, mempermainkan imannya kepada Kristus. Kita banyak menemukan, mendengar, bahkan melihat sendiri, demi hanya sekedar mendapatkan jodoh, demi hanya sekedar bisnisnya lancar, demi hanya karena karir yang menanjak, demi hanya karena mendapatkan sebuah jabatan, maka tidak sedikit orang yang rela meninggalkan predikatnya sebagai orang percaya. Mereka memilih untuk undur dari Tuhan. Ataupun kalau tetap memilih menjalani hidup kekristenannya, tapi tidak lebih dari sekedar kulit luarnya saja. Bapak Ibu Saudara, sebagai makhluk ciptaannya, manusia sudah seharusnya taat kepada Tuhan, Sang Penciptanya. Karena itu Tuhan pasti akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan orang yang memberontak, melawan, dan melupakannya. Itu sebabnya mari kita membaca bersama apa yang dikatakan di dalam Amsal 8 ayat ke-17 sampai ke-21. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Harta yang tetap yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia adalah kehidupan kekal yang tiada akan pernah layu. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui perenungan kali ini, setiap kita disadarkan bahwa memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil berarti berpegang teguh pada janji dan hidup di dalamnya, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Inilah yang kita perlukan di masa-masa seperti sekarang ini. Jika kita yakin akan Injil dan kuasanya, Bapak Ibu Saudara, iman kita tidak akan pernah tergoncangkan. Sekalipun dunia saat ini tengah bergoncang. Langit dan bumi akan berlalu,
tetapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Demikian ditulis di dalam Matius 24 ayat ke-35. Itu sebabnya jangan sekali-sekali kita meninggalkan Kristus dan melupakannya. Apalagi menukarnya dengan apapun dan siapapun. Sebab melupakan Kristus dan meninggalkan Dia membuat kita akan kehilangan semua berkat-Nya. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat ke-6a. Maka biarlah kita selalu mengingat kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan selalu berlaku sangat adil dalam segala tindakannya. Dan Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kita bisa membacanya dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Itu sebabnya berhati-hatilah, sebab adalah celaka apabila seseorang melupakan Tuhan, apalagi sampai menolaknya. Perhatikanlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 4 ayat yang ke-6. Kalau orang Medan bilang ngeri kali. It is, Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini adalah sebuah peringatan yang mengerikan? Apabila itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Bayangkan ketika Tuhan melupakan anak-anak kita. Apa yang akan terjadi? Jadi camkanlah ini. Yang mengasihi Tuhan pasti akan memperoleh berkat-berkat-Nya. Itu ya dan amin. Tetapi yang melupakan Tuhan akan menuai akibatnya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat yang keempat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kalau kita hidup hari ini, biarlah kita hidup hanya untuk Tuhan. Hanya karena Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah tidak ada satupun hal-hal yang menarik perhatian kita lebih daripada perhatian kita kepada Tuhan. Sekalipun dunia menawarkan banyak hal bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita jangan pernah melupakan Tuhan. Pilihan ada pada kita. Biarlah saya mengajak setiap kita saat ini untuk hidup hanya bagi Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Melekat kepadamu, tinggal bersama-Mu Tuhan, menikmati-Mu, bait-Mu,
Mendekat kepada Tuhan, engkau tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Namun jangan pernah lepas daripada Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan, maka engkau akan kehilangan segala yang terbaik dalam hidupmu. Itu sebabnya dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, sebab Dialah pokok anggur, tempat kita melekatkan hidup kita kepadanya. Haleluya, haleluya. Bapa sumber segala anugerah, sungguh merupakan satu-satunya alasan mengapa kami ada hari ini. Sungguh merupakan satu-satunya alasan kalau kami masih hidup hari ini. Semua hanya karena-Mu Bapa. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua hanya karena kasih setia-Mu, dan semua hanya karena anugerah-Mu. Itu sebabnya kami percaya hanya Engkau yang tahu betapa ringkihnya kekuatan kami. Engkau tahu betapa lemahnya kami menghadapi godaan dan cobaan dan tawaran hidup ini. Namun demikian Engkau memenuhi hidup kami dengan berbagai hal, di mana setiap kali kami menyadarinya, maka hati kami limpah dengan syukur kepadamu Bapa. Itu sebabnya kami bergantung pada kekuatan-Mu, sebab kekuatan kami jauh daripada cukup untuk menghadapi segala yang ada di hadapan kami saat ini. Saat kami menghadapi rintangan dan halangan, hanya karena kuasa-Mu dan bukan oleh karena kekuatan kami, membuat kami dapat hidup tanpa rasa takut. Sebab kemenangan yang Engkau berikan telah menggantikan semua kegagalan kami di masa lalu. Saat ini kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala tuntunan yang Engkau berikan. Itu sebabnya inilah komitmen kami. Kami mau selalu mengikuti kemanapun Engkau memimpin kami. Terlebih di saat kami merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundak kami. Terima kasih Bapa, karena di dalam-Mu kami menemukan perkataan-Mu, hikmat-Mu, dan tuntunan-Mu yang sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.